Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfira di Tayumi, NIM 1142337 dari PUK 12 SIL. Nah, di sini saya akan menjelaskan acara 8 mengenai pemilihan 3G. Nah, yang pertama kita masuk ke Global Mapper, terus ke Open Data File. Nah, habis itu kita masukin data Dimnas. Kita pakai yang low aja, open. Setelah udah, kita langsung ke Create Contour ini. Terus buat intervalnya, kita buat 1. Terus buat contour boundnya, pastiin di current projection. Terus kita draw box. Kalau udah oke. Oke. Setelah itu di yang generate contour ini kita klik kanan, terus kita masuk ke layer, terus kita ekspor, terus pastikan yang generated contour ini udah ke checklist, habis itu oke. Ini pastikan save file, terus oke. Oke. Nah, kita pilih yang export line ini, kita ke save file, terus kita masukin ke folder kita, terus kasih nama contour tubing backseat. Udah. Nah, kalau udah kita ke Axin, terus kita ke new scene, blank scene, oke. Terus klik kanan, scene properties. Karena daerahnya tuh tubing backseat ada di Jogja, kita pastiin dia sesuai koordinatnya. Kita play, terus oke. Nah, lalu kita bakal masukin data Dimnas tadi. Data Dimnas, data auto sama kontur tubing backseat yang kita buat di Global Mapper. Kalau udah kita urutin, yang pertama itu kontur, terus yang kedua auto, nah yang terakhir si Dimnasnya. Nah, habis itu kita klik kanan di data Dimnas, kita masuk ke property, terus kita ke base height, terus ini elevation from surface ganti floating on a custom surface, terus kita masukin yang data Dimnas kita tadi. Nah, di sini yang floating kita masukin data Dimnas, add, terus bagian faktor to comply ini kita pilih 1, layer offsetnya kita pilih 1, habis itu apply, terus oke. Terus kalau ini ada ini kan di sini, kita klik kanan terus untuk layer aja. Terus kita ke ortho sama kontur sama. Kita bakal pakai di properties, terus base height ini juga floating. Terus masukin data Dimnasnya, terus ini 1, apply, oke. Sama juga di kontur ini, properties, terus kita ke base height-nya, terus floating, terus ini kasih kita pilih data dem, terus ini ganti 1, apply, oke. Nah, kita ubah dulu nih kontur kayak gini. Habis itu kita bakal checklist dulu buat data kontur sama demnya. Kita mau ngebuat batas administrasi. Batas administrasi. Nah, pertama kita bakal tambahin dulu apa namanya? Tambahin layer batas admin kita ke katalog. Terus kita bakal folder connection dulu ke folder yang mau kita simpan data tadi di mana. Ke kanan buat di foldernya, pilih new terus save file, kasih nama batas admin, terus filter type-nya ganti polygon, terus ini project systemnya sesuai punya kita, klik oke. Kalau nggak muncul kita drag ke sini, nah udah, terus kita klik kanan, edit feature, start editing, di continue, terus kita ke create feature, kita pilih batas admin, terus polygon. Nah kita bakal mulai ngebahas si batas admin. Nah di mana di sini tuh nggak kelihatan, kita mulainya klik satu kali dulu, karena di sini tuh kayak apa ya, nggak kelihatan garis-garis yang kita ubah buat batas adminnya. Kalau udah klik 2 kali, terus ke editor, ke 3D editor, terus stop editing, terus do you want to save your edit, pilih yes. Kalau udah ke batas admin, klik kanan, properties, terus ke base height, ini disamain floating on custom, terus ini pilih data dem, terus optionnya kita ganti 1, apply, oke, nah ini udah kelihatan. Ini batas admin kita, terus kita jadi color aja, ini kita kasih warna Mars red. Nah, oke, aku lihat, ini aja. Nah, ini batas admin kita ada di sini. Nah, habis itu kita cek lagi kontur sama data dem. Nah, ini hasilnya. Buat pemodel 3D pakai Axin. Kalau udah bisa kita simpan ke file, save as, masukin ke folder yang kita mau simpan, kasih nama acara 8 bebas, terus save. Nah, jadi kayak itu sekian buat yang di Axin, pemodel 3D pakai Axin. Nah, selanjutnya kita bakal pakai yang server. Nah, selanjutnya kita bakal pemodelan 3D pakai server. Nah, yang pertama kita bakal masuk ke global mapper dulu, terus open data file. Terus kita bakal pakai data Dimnas acara 2 kemarin. Ini dipilih open, yes to all, oke. Kita okein aja dulu semuanya. Nanti bakal kita atur apa namanya? Koordinatnya. Terus kita ke configuration, projection. Nah, kita bakal pakai yang UTM. Terus karena dia letak lokasinya tuh ada di Klasman S, pasti zonanya udah sesuai, datanya udah sesuai, terus apply, terus oke. Nah, selanjutnya kita ke file, terus kita ke export ini, terus kita pilih export version grid format. Nah, kita pastiin dia XYZ grid ini, oke. Oke. Nah, pastiin dia koma. Terus kita ke export bond, pastiin udah pakai current projection UTM, terus kita drop box, kita pilih pokoknya bisa apa ya? Ada beda ketinggian lah. Terus kita kayak Dropbox kecil aja karena kalau kegedean nanti dia bakal lama dan nge-crash kalau temen nggak kuat. Terus kita oke. Terus oke. Nah, kita simpan eh, X, eh, kita simpan dengan nama XYZ. Terus save. Kalau udah kita masuk ke server, ke new float. Terus kita ke file, terus kita open data tadi.
Kita ini ubah dulu ke jadi all file, terus kita masukin yang XYZ tadi, terus kita open. Nah, kalau udah nih, kan ini udah kelihatan itu 5 dari 400-an ini sama 9 juta ini, terus kita oke aja. Nah, kalau udah ini, kita file, save as. Kita ganti nama BLN, terus save as tab-nya BLN Golden Software Blanking ini, terus kita save. Nah, kalau udah, kita ke grid, terus data, kita masukin yang BLN tadi, kita open. Kalau udah, pas ini X to A, Y ini B, Z to C, terus outputnya BLN, terus oke. Oke, kita minimize aja. Terus kita ke code kita, code 1, klik kanan, page setup, terus kita ganti jadi A3, landscape, oke. Nah, selanjutnya kita pilih map, terus kita new ini, contour map, terus masukin file BLN tadi, terus kita open, kita atur posisinya. Nah, kalau udah, kita bakal atur keterangannya ada di sini. Kita pilih pertama dulu yang right axis ini, yang daerah sini nggak usah kita masukin. Kita bakal masukin yang left sama bottom aja. Nah, kita ke left, ini kita pilih yang XY ini, terus show labels, terus ada font ini, scroll, kita ganti Times New Roman, kayak biasanya. Terus udah gini aja, bisa ke bottom. Sebenarnya kita bisa ngatur ya, kayak skalanya. Di major interval ini yang di bagian scaling di property manager. Kalau kita mau ubah interval antara gridnya ini. Nah, kalau enggak, kita langsung aja ke bottom, terus ke general. Pokoknya label semuanya itu di checklist. Terus kalau mau ngatur arahnya, kita bisa ke angle degree ini. Terus yang pasti kita bakal ubah si fontnya buat times jadi Times New Roman. Yang mau ubah ini, apa namanya? Mau ubah intervalnya di yang scaling. Terus kita ubah di major intervalnya. Nah, kalau udah kita ke contour sini. Terus kita ke level. Terus kalau misalnya mau ubah contour intervalnya di sini, 100. Terus kita ke ini major konturnya, kita klik yang plusnya ini, terus kita ubah warnanya jadi orange, terus ketebalannya kita atur aja, misalnya 0,05 cm, terus ke yang apa namanya minor contour, ubah juga warnanya jadi warna orange, terus ketebalannya lebih kecil dibandingkan yang tadi, terus kita ke labels, terus fontnya kita ubah jadi Times New Roman, dan kita kasih rectangle, kita draw box ya di sini, buat. Nah, terus selanjutnya kita bakal membuat sayatan, kita ke map, terus kita ke add, ke profile, terus kita tarik sayatannya satu kali, terus eh, nah, kita atur posisinya. Terus kita pilih ini. Terus yang di property manager, title-nya kita ganti sayatan A, B. Terus jangan lupa font propertinya ini kita hapus. Terus kita ubah jadi TNR. Nah, kalau udah kita bakal tambahin teks. Kita pilih yang ini, A, teks. Terus kita ubah dulu jadi TNR, Times Roman. Tulis A, terus oke. Kita taruh ini di sayatannya awal kita tarik di mana. Terus kita bisa copy aja. Terus kita paste. Kita taruh di satunya. Di apa garis sayatan kita berakhirnya di mana. Jangan lupa dikasih juga di um, apa namanya yang ada kontur kita ini. Terus kasih juga ini biar rapi. Selanjutnya kita bakal nambahin 3D-nya ini. Terus kita lanjut 3D surface, masukin file OBLN kita. Nah, ini kita bisa atur aja posisinya ya. Kita juga bisa aturnya pakai trackball nih buat ngatur posisi yang kayak gimana yang mau ditampilkan di sini. Kita ke ini dulu, z axis dulu. Kita pilih general, ini sesuai x-nya ini. Terus kita bisa sesuaiin angle-nya nih. Karena ini bisa diubah buat ngatur di sini. Kita buat 270 aja. Terus ke ini biasa punya ganti Times New Roman ukurannya 10 aja. Terus kalau mau ngubah intervalnya kita ke scaling terus ke major interval. Nah, habis itu kita ke left axis terus seperti biasa ke general. Terus degree-nya tetap nih 270 aja. Terus pokoknya Times New Roman. Udah terus scalingnya udah nggak terlalu rapat juga. Terus kita ke bottom general. Display-nya udah ini. Terus labels seperti biasa font Times New Roman. Scalingnya kalau mau diubah. Besok ya ini terus bisa di checklist aja nih, so color scale. Nah, kita ke yang 3D surface ini. Buat material colornya, ini kita ubah ke custom rainbow. Nah, kita ubah warnanya. Nah, yang pertama tuh
warnanya Artreus ini. Terus yang kedua itu ada grass green, ketiga itu ada yellow, keempat tuh ada orange, terus ini yang ketiga ada pink, yang terakhir Mars red atau red. Nah, oke. Nah, habis itu kita ke Sobeys ini kita checklist, terus warnanya bisa kita ubah jadi warna dark brown aja. Nah, terus buat color scale-nya ini bisa kita atur di sini di interval. Ini bisa kita ubah misal 500 atau dari 200. Nah, kayak gini. Terus di 3D surface ini kita add, terus ke contour layer, terus kita masukin yang BLN. Nah, ini kita ke contour dulu, terus kita ke ini kita ubah jadi warna orange. Tebalannya kita ubah juga, sesuaiin aja. Terus ke fontnya kebiasa Times New Roman gitu. Kita juga bisa atur posisinya dia. Terus kita mau nunjukin arah aliran limpasannya ke 3D surface, add, terus ke one grid vector ini masukin BLN, open. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini kalau lihat rada memusingkan. Kita ke vektor aja, terus ke simbol ini buat ekspresinya bisa kita naikin. Diatur aja biar nggak terlalu banyak. Udah kayak begini. Nah, kayak gini udah kita bisa atur aja posisinya biar rapi. Ini kayak gini. Terus kita tambahin teks di sini di pojok kanan bawah. Kita atur dulu nih fontnya Times New Roman, terus tulis nama Nimruk. Terus tambahin kotakan. Udah kayak gini hasil pemodelan 3D pakai server. Kita ke file, terus kita simpan. Sip. Terus kalau mau simpan PDF export, terus kita pilih ini jadi PDF vector, terus kita simpan dengan nama folder yang kita inginin. Save. Ini, oke. Nah, sekian video penjelasan saya acara 8 tentang pemodelan 3D dengan dua aplikasi yaitu Axin dan Server. Terima kasih.